Teman-temannya Lutfal pada tidur tuh di dalam tenda. Kecuali si Lutfal, dia masak sendirian. Sambil masak-masak gitu, dia ngerokok kan. Terus dia ngeliat ke sekeliling. Ternyata Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan doa buat teman-teman kita yang kena bencana. Kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini, gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalaman horornya Lutfal sewaktu dia mendaki ke Gunung Cikuray, Garut. Nah, di gunung itu, dia mendaki bersama dengan teman-temannya. Cuman, apakah teman-temannya itu bener teman-temannya? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Lutfal ini adalah seorang santri dari Tasikmalaya. Dan pada saat itu, dia lagi liburan semester 1. Awalnya sih, dia nggak punya rencana gitu pengen liburan kemana gitu kan. Bahkan, niatan buat naik gunung aja nggak ada sama sekali. Sampai suatu hari, pas Lutfal lagi tidur-tiduran di kasur sekitar jam 5 sore di hari Rabu. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Pas dilihat, ternyata itu dari temennya. Sebut aja Saiful. Saiful ini adalah teman satu pesantrennya Lutfal dan dia berasal dari Garut. Nah, si Saiful ini ngajak si Lutfal buat pergi ke rumahnya Haris. Haris ini adalah temannya Lutfal yang lain. Nggak pakai nanya, ada apaan di rumahnya Haris? Lutfal langsung ngeiyain. Singkat cerita, datanglah Lutfal ke rumahnya si Haris itu. Dan ternyata, di rumahnya Haris itu udah ada 6 teman-temannya yang lain. Haris, Refli, Rizky, Adit, Saiful, dan Dika. Oh ya, ini semua nama-nama samaran ya. Nah, mereka-mereka ini ngajak Lutfal buat naik ke Gunung Cikuray besoknya, yaitu hari Kamis, malam Jumat. Lutfal, dia nggak punya satupun alat pendakian. Dan dia lagi nggak ada duit banyak buat nyewa alat-alat pendakian atau beli logistik. Waktu itu dia cuma megang duit 50.000. Tapi pada akhirnya ya dia maksain lah buat ikut pendakian tanpa alat-alat pendakian. Dia cuma bawa sleeping bag, itu yang dia punya satu-satunya tuh. Terus bawa mie, kopi, beras, pakai sepatu Ventela, dan tas sekolah. Singkat cerita, besoknya, hari Kamis 17 Desember 2020. Berangkatlah mereka semua tuh pagi-pagi ke base camp Cikuray via Pamalayan. Nah, si Saiful ternyata dia tiba-tiba nggak bisa ikut karena dia nggak diizinin sama orang tuanya. Jadi yang tadi niatnya naik ber-7, sekarang jadi naik ber-6. Mereka sampai di base camp itu jam 8 pagi. Mereka istirahat sebentar, packing ulang, ngurus pendaftaran segala macem, berdoa, dan pada jam 9 pagi dimulailah pendakian. Awal-awal perjalanan sih belum ada yang aneh-aneh. Cuman naik ke Cikuray via Pamalayan itu, di pos 1 sama pos 2-nya itu nggak ada penanda pos. Kan biasanya itu suka ada plang tuh, pos 1 apa, pos 2 apa gitu kan. Nah, kalau di situ nggak ada, ya mungkin karena jalur via Pamalayan ini kurang terurus. Gue jujur aja nih, gue aja baru tahu kalau ada Cikuray via Pamalayan. Oke, mendakilah tuh mereka kan. Sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini ada pelangnya nih, ada penandanya. Mereka istirahat sebentar di situ, makan, sholat zuhur. Menurut mereka, buat sampai ke pos 3 itu, makan waktu lumayan lama. Mikir kan, kok bisa sampai situ tuh pas zuhur. Makan waktu 3 jam lah.
Ya, mereka positive thinking aja. Mungkin karena mereka kebanyakan istirahat. Setelah semua udah selesai, istirahat udah, sholat udah, makan udah, mereka pun ngelanjutin pendakian. Lanjut lagi sampai di pos 4. Nah, di sini temannya Lutfal yaitu si Adit dan Dika minta buat istirahat dulu karena mereka ini kecapean banget kelihatannya. Secara Adit dan Dika itu baru pertama kali mendaki gunung. Lutfal membuat sebuah keputusan di sini, yaitu dia mutusin buat nerusin perjalanan seorang diri. Dan dia berniat buat nungguin teman-teman yang lain itu di puncak. Teman-teman yang lain pun ya udah silahkan kalau mau duluan gitu kan. Dan jalanlah Lutfal tuh seorang diri. Jalan-jalan sampai dia di pos 5. Dia coba teriak ke teman-teman yang di bawah tuh. "Woi, ini udah pos 5. Dan teman-temannya pun jawab dari bawah, "Ya." Karena jarak dari pos 4 ke pos 5 ini nggak terlalu jauh lah. Setelah itu Lutfal pun nerusin pendakian ke pos 6. Jalan terus. Nah, dia itu sampai di pos 6 sekitar jam 3 sore. Di situ dia teriak lagi ke bawah, "Woi, aku udah sampai di pos 6. Tapi anehnya, gak ada satupun yang ngejawab. Lutfal coba buat teriak-teriak berulang kali, tapi tetap sia-sia. Tetap gak ada jawaban. Ada dua kemungkinan nih. Satu, teman-temannya itu emang masih jauh di bawah, atau bahkan masih di pos 4. Dua, mungkin teman-temannya itu, ya you know lah. Nah, tiba-tiba di situ Lutfal ngomong, "Ah, mungkin mereka dibawa setan kali." Setelah ngomong gitu dia langsung, kok malah ngomong gitu? Padahal kita tahu sendiri, di gunung itu, ya jangan cobalah ngomong yang aneh-aneh atau bahkan sompral kayak gitu. Lutfal pun langsung doa tuh, minta perlindungan. Ada satu hal yang dia takuti di situ. Bukan makhluk astral. Kalau itu sih masih biasa buat dia. Tapi yang dia takuti itu adalah babi ganas. Jadi udah terkenal lah ya di kalangan para pendaki. Kalau Gunung Cikuray itu emang banyak babi ganas berkeliaran. Terutama di pos 4 ke atas. Jadi babi-babi ganas itu suka ngambil-ngambilin makanan dan bahkan merusak tenda. Nah, itu yang dia takut. Tapi ya udah, nggak bisa juga dia diam di tempat. Dia harus ngelanjutin perjalanan. Jalan ke puncak itu nggak ada masalah. Alhamdulillah. Dan Lutfal sampai di puncak itu sekitar jam 4 sore. Dan waktu itu di puncak lagi sepi banget. Nggak ada pendaki lain. Nah, karena tenda sama logistik itu sama teman-teman yang lain yang masih pada di bawah, mau nggak mau dia pergi tuh ke shelter yang ada di puncak. Yang warnanya merah apa oranye itu gue lupa. Di shelter itu biasanya ada orang yang jualan. Kayak jualan stiker, jualan gantungan kunci. Kenapa gue tahu? Ya karena gue udah pernah ke Cikuray sampai puncak dan gue beli gantungan kunci di atas itu. Oke, balik lagi. Tapi waktu itu nggak ada pedagang sama sekali. Ya satu puncak itu cuman si Lutfal doang. Rebahanlah Lutfal di shelter itu kan. Sampai akhirnya dia ketiduran. Bangun-bangun ternyata udah jam 7 malam. Dilihat ke sekeliling, kok masih nggak ada orang, masih sepi gitu. Bingung dia di situ. Kenapa kok teman-teman yang lain belum juga sampai ke puncak? Dan kenapa belum ada juga satupun pendaki lain yang sampai ke situ? Karena emang di puncak itu emang biasa ada pendaki-pendaki yang ngecamp bangun tenda. Akhirnya dia inisiatif buat turun lagi. Tapi baru beberapa meter dia jalan turun. Tiba-tiba muncul teman-temannya. Baru pada sampai. Sontak Lutfal nanya ke mereka. Kalian kok lama banget sih? Dari tadi gue ketakutan nih. Tapi gak ada satupun dari teman-temannya Lutfal itu yang ngejawab. Cuman Lutfal di situ berusaha buat positive thinking. Mungkin mereka ini kecapean, makanya cuma diem aja. Teman-temannya Lutfal pun mulai ngedirin tenda. Tapi bukan di puncaknya ya.
di bawahnya puncak. Jadi misalnya ini puncak, nah di bawah dikit nih, di situ. Nah, cuman ada yang aneh lagi nih. Muka teman-temannya Lutfal itu agak pucat dan matanya itu agak merah. Singkat cerita, tenda pun jadi. Masuklah teman-temannya Lutfal itu ke dalam tenda. Nggak pakai ngomong sepatah kata pun. Ngelihat itu, bingung setengah mati si Lutfal. Lutfal terus nanya, ini kita nggak masak dulu? Kalian emang nggak lapar? Lalu, temennya Lutfal yang bernama Haris ngejawab dengan suara yang lambat dan pelan. Kira-kira kayak gini. Kamu aja, kami tadi udah makan di pos 4. Kamu makan aja sendiri. Oke lah kalau gitu kan. Ternyata mereka udah pada makan. Teman-temannya Lutfal pada tidur tuh di dalam tenda. Kecuali si Lutfal, dia masak sendirian. Sambil masak-masak gitu, dia ngerokok kan. Terus dia ngeliat ke sekeliling. Ternyata udah ada 5 babi hutan di sana ngepung tenda. Sontak Lutfal berusaha buat ngebangunin teman-temannya. Tapi nggak ada satupun temennya yang bangun. Akhirnya mau nggak mau, Lutfal nyoba buat ngusir babi-babi itu dengan niruin suara anjing kayak ho ho ho. Kayak gitulah. Dan alhamdulillah itu babi-babi pada ngacir ketakutan. Setelah keadaan udah kondusif lagi, masakan udah jadi, dia makan tuh. Selesai makan, dia pun masuk tenda dan tidur. Sekitar jam 2 malam, kebangun nih. Karena dia kebelet pengen buang air kecil. Dibanguninlah tuh temennya, si Haris kan. Bangunin. Tapi dia nggak bangun-bangun. Di saat yang bersamaan, Lutfal ngeliat. Dia kan di dalam tenda nih. Nah, dari dalam tenda itu, dia ngeliat kalau di luar itu ada cahaya. Cahaya yang terang banget menyinari ke arah tendanya dia. Dan nggak cuma itu. Dari dalam tenda itu, kan dinding tenda itu gimana ya? Kelihatan lah bayangan, astagfirullah. Kan kalau dari dalam tenda itu kelihatan ya. Kalau misalnya cahaya nyorot nih terus ada orang lewat, bayangannya kelihatan. Nah, di situ dia ngelihat siluet perempuan lagi nari. Jadi kira-kira lu kayak nonton pertunjukan wayang kulit. Yang kelihatan itu cuma bayangan doang nari-nari gitu loh. Bayangan perempuan itu tetap nari. Tapi semakin lama nari, bayangan itu makin gede. Sontak Lutfal kucek-kucek mata kan tuh. Mungkin pandangannya dia ini yang bermasalah. Pikir dia gitu kan. Pas selesai kucek-kucek mata dan dia buka mata lagi, bayangan itu udah nggak ada. Dan cahaya itu juga hilang. Lutfal yang tadinya pengen buang air kecil, mutusin buat nahan itu hajat dan balik tidur. Dia kebangun sekitar jam 5:30 pagi. Pas dia bangun, udah nggak ada siapa-siapa di dalam tenda. Pikir dia, mungkin teman-teman yang lain itu udah pada ke puncak foto-foto. Lutfal pun keluar tenda dan nyusul teman-temannya itu ke puncak. Sampai di puncak, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia nggak ngehirauin hal itu. Dan dia terus nyantai-nyantai dulu lah di puncak tuh sambil ngerokok kan. Sekitar 1 jam dia di puncak itu, dia pun mutusin buat balik lagi ke tenda. Pas sampai di tenda, lu tahu apa yang dia lihat? Temen-temennya udah ada di situ semua. Tenda, perlengkapan-perlengkapan lainnya udah dimasukin semua ke carrier. Udah rapi lah. Haris bilang ke Lutfal, kita turun sekarang. Lutfal pun nggak iyain. Secara barang-barang udah rapi semua ya, tinggal turun aja. Pada jam 10 pagi, perjalanan turun pun dimulai. Di perjalanan turun, temen-temennya Lutfal aneh banget. Mereka turun itu sambil lari dan kayak nggak ada pegel-pegelnya. Lutfal sampai bingung. Kalau turun itu kan minimal dengkul pegel lah. Tapi teman-temannya Lutfal ini tuh enggak. Sontak Lutfal bilang ke mereka, pelan-pelan dong turunnya, capek nih. Pas Lutfal ngomong gitu, teman-teman yang lain berhenti. Terus semua teman-temannya Lutfal itu
natap Lutfal dengan tatapan yang dingin. Muka mereka pucat dan mata mereka itu memerah. Terus Haris bilang, kita harus segera turun. Bener-bener aneh di situ. Kenapa kok cuman Haris yang ngomong? Sedangkan teman-teman yang lain itu cuman diem aja. Udah gitu si Haris ini cara ngomongnya aneh banget. Nadanya pelan, temponya lambat. Setelah itu mereka pun ngelanjutin perjalanan sambil lari lagi. Dan Lutfal mau gak mau harus ngimbangin mereka, ngikutin mereka dari belakang. Turun, sampailah mereka di pos 4 lagi. Pas masuk ke pos 4 itu, teman-temannya Lutfal itu berhenti mendadak. Dan jadi kayak mematung gitu, kayak diem aja. Terus mereka bilang, kamu turun duluan, nanti kami nyusul. Nggak pakai jawab apa-apa. Lutfal pun lanjut jalan ke bawah. Dan baru beberapa langkah nih turun nih, dia noleh lagi ke belakang. Teman-temannya udah nggak ada. Ya bener-bener nggak masuk nalar. Jarak Lutfal turun tadi baru sekitar 7 langkah kali dari tempat mereka berhenti. Dalam hati Lutfal bilang, wah ini udah nggak waras nih. Dia pun melanjutin perjalanan dengan agak sedikit berlari supaya cepat sampai base camp. Singkat cerita, sampailah dia di base camp dan dia kaget bukan main di situ. Temen-temennya udah pada di base camp semua. Terus temennya Lutfal yang namanya Refli nanya, lu sampai puncak? Iya, aku sampai puncak. Maaf ya, kami pas di pos 4 nggak nerusin ke puncak. Soalnya si Adit kekeh pengen pulang. Terus yang ada di puncak bukan kalian dong. Temen-temennya Lutfal bingung. Padahal mereka ini nggak ngelanjutin perjalanan ke puncak. Dan cuma sampai di pos 4 aja. Tempat si Lutfal milih buat misahin diri dan ke puncak duluan. Ceritalah si Lutfal tuh kan tentang apa yang udah dia alamin. Dan teman-temannya nggak percaya. Si Dika terus nyeletuk. Untung mereka baik udah ngasih lu tenda buat tidur sama logistik. Padahal kalau tahu mah ogah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.